Salam saudara-saudari. Hari yang berdoa dan percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan adalah hati yang akan menimbulkan mukjizat di dalam kehidupan kita. Kerana mukjizat itu amat nyata di hidup kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Ku yang sempurna. Ketika aku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan kerana kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Shalom saudara-saudari dan selamat pagi kepada kita semua. Pada saat ini saudara-saudari, tema bagi renungan kita pada pagi hari ini yang bertajuk Mukjizat dari Hati yang Percaya. Mukjizat dari hati yang percaya yang diambil daripada Lukas bab 8 ayat 50 dan juga Lukas bab 8 ayat 55a. Saya bacakan kepada kita terlebih dahulu. Dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah sahaja dan anakmu akan sembuh." Nyawa anak itu kembali dan seketika itu juga dia bangun. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke depan-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami satu hati memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu dinyatakan kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap renungan dan isi-isi renungan yang kami dapat pada pagi hari ini akan mendorong dan menolong kami di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, perkataan percaya adalah satu perkataan yang merupakan apabila ingin dilakukan sebagai tindakan, ia adalah sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah untuk dilakukan dan difikirkan juga apabila kita
sedang berhadapi dengan sesuatu yang mustahil bagi kita. Sama seperti, sebagai satu contoh, sama seperti kita disuruh untuk menjadi seorang penjaga gol, sedangkan kita langsung tidak pernah bermain bola. Bagaimana mau jadi seorang penjaga gol? Bukankah itu sesuatu yang kelihatan mustahil? Saudara-saudari, hari ini kita akan melihat satu keadaan. Kita akan melihat satu keadaan di mana dalam keadaan ini memerlukan kepercayaan yang tersangat. Yaitu ketika anak kepada Yairus nampaknya seperti mustahil untuk disembuhkan, tetapi pada akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui mujizat yang dia nyatakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, seperti ayat yang kita baca tadi, apa yang dia katakan adalah ada dua perkataan sahaja. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, percaya sahaja. Jangan takut dan percaya sahaja. Ketika kita sedang di dalam satu keadaan yang ketakutan ataupun dalam keadaan yang risau, bayangkan ketika kita dalam keadaan yang begitu. Tiba-tiba ada orang mengatakan kepada kamu, tiba-tiba ada orang mengatakan kepada kita, jangan takut, percaya sahaja. Mesti kamu akan berpikir bahwa orang itu bermain-main. Mesti kamu akan berpikir orang itu tidak tahu mau cakap apa sudah, bagus cakap begitu, simple sajalah. Tetapi dalam keadaan ini Tuhan Yesus hanya mengatakan sedemikian kepada Yairus ketika anak dia nampaknya kelihatan mustahil untuk disembuhkan. Saudara-saudari, kita juga coba merenungkan keadaan diri kita sendiri. Kita merenungkan keadaan diri kita sendiri, apakah keadaan dan situasi yang kita rasanya mustahil untuk dicapai pada kehidupan kita. Kita renungkan. Saat ini kita juga bayangkan jika Tuhan Yesus berada di samping kita, dia mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan kepada Yairus, yaitu jangan takut, percaya sahaja. Adakah kita mau tunduk dan percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan tersebut? Ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, seperti ayat yang kita baca tadi, kita lihat bagaimana respon Yairus. Respon Yairus di dalam ayat 50 hingga 55, respon dia langsung tidak memarahi ataupun tidak meresponi sesuatu yang menunjukkan apa yang Tuhan Yesus katakan itu mustahil untuk dilakukan begitu. Respon Yairus tidak menyatakan bahwa mustahil untuk dia dapat percaya ataupun tidak takut di dalam keadaan dan situasi yang begitu. Tidak ada di dalam Alkitab ataupun dicatat di sini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, Yairus tidak memarahi dia ataupun tidak mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak logik, sedangkan anak dia nampaknya seperti mustahil untuk disembuhkan. Tetapi apa yang Yairus lakukan adalah dia hanya berdiam diri dan berserah kepada Tuhan Yesus sahaja. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika dia memberikan kepercayaan, memberikan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi adalah anaknya disembuhkan. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas bab 8 ayat 55e yang berbunyi demikian. Nyawa anak itu kembali dan seketika itu juga dia bangun. Bukan sahaja anak itu tidak dapat disembuhkan, tetapi ayat ini menyatakan nyawa anak itu kembali. Bahkan nyawa dia pun sudah hilang, tetapi akhirnya kembali. Inilah mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi juga, untuk merasakan mujizat di dalam kehidupan kita, perkara yang kita perlu sangat penting adalah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah
perkara yang sangat penting. Ketika kita mengharapkan mujizat, tetapi iman dan percaya kita kepada Tuhan tidak ada, itu sama seperti sesuatu yang sia-sia. Kita manusia sangat menyukai mujizat. Kita semua, saya pasti, sangat suka perbuatan yang ajaib yang datang daripada Tuhan. Tetapi, adakah iman kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan? Marilah kita merefleksi hal itu secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk merasakan mujizat, kita memerlukan iman yang percaya. Percaya kepada Tuhan yang bermaksud menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di masa yang sama juga tunduk dan mematuhi apa yang Tuhan telah perintahkan, tanpa meresponi ataupun melawan apa yang Tuhan telah tetapkan, yaitu memiliki hati yang berserah dan percaya bahwa itu akan mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Seperti keadaan Yairus, yang dia lakukan, dia hanya berdiam dan mematuhi. Dia percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi terhadap anak dia. Tiada yang mustahil bagi kita juga. Kita adalah seorang pribadi yang mengenal Tuhan. Semua kita layak untuk merasakan mujizat. Tetapi, adakah kita telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kita, iman kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan? Oleh itu, saudara-saudari, renungan pada hari ini yang bertajuk mujizat dari hati yang percaya. Mujizat bukan daripada pelayanan yang banyak yang kamu lakukan, yang kita lakukan. Bukan bermaksud saya mengatakan demikian kita salah untuk melayani. Tetapi jika kita melayani dan kita mengharapkan pembalasan untuk Tuhan memberikan mujizat, itu adalah satu pemikiran yang salah. Biarlah hari ini kita menjalani kehidupan kita hanya tundukkan diri kita hanya berserah pada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang menentukan untuk menjawab doa kita, dan biarlah kita meresponi Tuhan dengan kepercayaan yang tinggi dan teramat percaya kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oleh itu, saudara-saudari, pada saat ini mari kita diamkan diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa terutamanya yang pertama, kita berdoa agar kita memiliki sifat yang mematuhi perintah Tuhan tanpa melihat keadaan yang kita lalui. Yang kedua, kita berdoa untuk pemikiran kita juga, agar kita bukan sahaja orang yang tahu meminta berkat ataupun mujizat daripada Tuhan, tetapi kita juga memiliki satu keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Dan yang ketiga juga, kita berdoa agar kita dan saudara-saudari kita yang seiman saling selalu berdoa. Kira-kira saat susah atau saat senang, sentiasa mengaplikasikan doa di dalam kehidupan. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami ingin berdoa dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami memiliki sifat yang mematuhi perintah Tuhan tanpa melihat keadaan. Biarlah setiap saat, setiap masa yang kami lalui, kami memiliki sifat hati yang mematuhi perintah Tuhan tanpa melawan, tanpa kurang percaya, meragui kepada kuasa Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi seorang Kristen, semakin hari boleh menjadi seorang yang semakin matang
melalui kehidupan rohani kami, bukan hanya melalui renungan pagi kami, tetapi di hari-hari yang akan kami lalui dalam kehidupan kami juga. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya kami juga memiliki pemikiran di mana kami bukanlah orang yang hanya mengharapkan mujizat sahaja, tetapi kami seseorang yang terus mengubah hati kami untuk menjadi lebih percaya dan lebih yakin kepada kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi seorang anak-Mu yang terus meletakkan diri kami di tangan-Mu. Segala yang Kau ingin lakukan dalam kehidupan kami, masamu, waktumu, biarlah Engkau yang menentukan mujizat yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami memiliki kematangan rohani, supaya kami bukan hanyalah orang yang tahu meminta, tetapi kami tahu merespon dan memberi yang terbaik bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga agar kami semua saudara seiman kami yang lain, kami memiliki satu kesatuan di mana kami saling selalu berdoa, tidak kira saat susah dan saat senang. Biarlah kami sentiasa mengaplikasikan doa di dalam kehidupan kami, karena kami percaya melalui doa kuasa Tuhan akan dinyatakan. Melalui permohonan kami yang merendahkan diri dan tunduk kepada Tuhan, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kami akan merasakan mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam kehidupan kami semua, dalam pekerjaan, pelajaran, supaya kami memiliki satu sifat yang selalu berdoa tanpa melihat keadaan, tanpa melihat masa di mana kami perlu berdoa, maka disitulah kami mempunyai hati yang terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.